Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Jadikan Tuhan Segalanya. Saudara, kalau kita percaya Allah itu ada dan maha hadir, maka konsekuensinya kita harus berurusan dengan Dia. Coba renungkan betul atau tidak. Tetapi ironinya, tidak banyak orang yang serius merespon Tuhan atau menanggapi Tuhan. Sedikit sekali orang yang sungguh-sungguh berurusan dengan Tuhan. Nah, sekarang coba kita memeriksa diri kita sendiri. Kita introspeksi diri kita nilai diri kita. Seberapa serius kita sungguh-sungguh berurusan dengan Tuhan? Berapa persen perhatian kita sungguh-sungguh kita tujukan kepada Tuhan? Kalau dalam Alkitab, Tuhan sering mengilustrasikan dirinya sebagai air. Pertanyaannya, berapa banyak kita telah meneguh Tuhan? Berapa persen kita telah memiliki langkah dalam berurusan dan berinteraksi dengan Dia? Saudara, harus jujur kita akui bahwa dalam hidup ini ada banyak hal yang bisa menarik perhatian kita, yang bisa memikat dan bahkan mempesona hati kita, sehingga membuat fokus kita kepada Tuhan tidak pada proporsinya. Sekarang coba renungkan, selama ini sudah berapa persen kita sungguh-sungguh memberi perhatian kepada Tuhan? Ini penting sekali, karena suatu hari ketika kita berhadapan dengan Tuhan, ketika kita melihat keagungan, melihat kebesaran Tuhan, kita baru sadar bahwa ternyata 100% yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan itu pun masih kurang dan tidak mencukupi. Walaupun ibaratnya kita sudah persembahkan segala milik kita 100%, itu pun belum sepadan dan tidak bisa dibandingkan dengan keagungan dan kemuliaan Tuhan. Kalau saat nanti kita bisa menambahkan, maunya kita tambah. Sayangnya sudah tidak ada kesempatan lagi. Hidup inilah kesempatan satu-satunya bagi kita untuk memperlakukan Tuhan secara patut dan santun. Maka betapa celakanya orang yang tidak melakukan hal ini. Jangan sampai kita tidak persembahkan kepada Allah bagian yang mestinya kita persembahkan kepadanya. Saudara, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memiliki segala kuasa, kemuliaan, dan kerajaan, mestinya menjadi segalanya bagi kita. Dan itulah yang Tuhan kehendaki, sehingga Ia berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan kekuatanmu." Matius 22 ayat 37 sampai 40. Tetapi memang untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan, itu bukan perkara mudah. Kuasa gelap dengan kecerdikan dan kelicikannya selalu bermanuver untuk menarik perhatian banyak orang Kristen melalui banyak hal. Akibatnya, banyak orang Kristen yang tidak bisa mengasihi Tuhan dengan benar.
Padahal firman Tuhan dalam 1 Korintus 16 ayat 22 tegas berkata, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Saudara, orang yang tidak mengasihi Tuhan tidak mungkin bisa memuja Dia. Bisa saja mulutnya berkata, "Ku puja Kau Tuhan," namun hatinya dan hidupnya tidak. Dan itu menipu. Saudara, Allah itu kaya, limpah, mulia, dan agung. Tetapi Dia tidak akan memberkati orang yang terkutuk. Memang sekarang sepertinya ada orang yang masih dalam keadaan aman, selamat, dan tenang. Tetapi suatu saat nanti, ketika pengadilan Tuhan digelar, akan nampak apakah ia sungguh-sungguh telah memuja Allah atau tidak. Betul, saudara, karena semua keadaan dibuka dan tidak ada lagi yang tersembunyi. Itulah sebabnya kita harus waspada, karena iblis juga sering menjadikan liturgi gereja sebagai alat untuk menyesatkan umat Tuhan. Iblis selalu menipu. Yang penting kamu sudah ke gereja, menyembah dengan pujian, kamu sudah memberi persembahan. Tenanglah, kalau kamu mati masuk surga. Begitulah ia sering membisikkan ke telinga kita. Padahal kebiasaan hidup kita setiap hari masih tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita bisa menipu manusia, bisa berakting seakan-akan kita memuja Allah, seakan-akan kita menyembah. Tetapi sebenarnya kita tidak memuja, tidak menyembah dalam arti yang benar. Ini sangat mungkin terjadi, sebab porsi yang kita berikan itu tidak penuh. Saudara, kalau keadaannya seperti itu, jangan berharap kita bisa meneguk Tuhan secara berlimpah. Ingat ya, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh merindukan dan mencintai Tuhan tidak akan bisa meneguk Tuhan. Maka terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan bukanlah ayat main-main. Terkutuk artinya terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Ini mengerikan dan sangat berbahaya. Jadi, mari kita membangun kegentaran akan Tuhan. Kita bulatkan hati untuk mencintai Tuhan, sehingga Tuhan menjadi segalanya di dalam hidup kita. Jangan main-main. Ini hal yang paling prinsip dalam hidup. Tidak ada yang lebih prinsip dari ini. Sebab seberapa kita bisa meneguk Tuhan, tergantung respon kita terhadap Dia, yaitu seberapa besar kita bisa mengasihi Tuhan. Saudara, persoalkan dan perkarakan ini terus-menerus. Satu lagi yang kita harus mengerti, bahwa Tuhan mau keadaan kita baik-baik. Ini betul saudara. Masalahnya kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita tidak bisa berkeadaan baik-baik. Saya tahu kok, kita semua pasti mau berkat sebanyak-banyaknya, perlindungan seaman-amannya, jaminan pertolongan Tuhan yang maksimal, dan kelak mati masuk surga. Betul kan? Tetapi kalau kita tidak mencintai Tuhan sepenuh hati, lalu bagaimana? Tuhan itu kita anggap siapa? Tetapi
Kalau kita mencintai Tuhan dengan segenap hati, mestinya Tuhan juga merasakan cinta kasih kita kepadanya. Begitulah seharusnya, sehingga Tuhan akan mengalirkan perasaannya, hadiratnya di dalam hidup kita. Saudara, tidak ada orang yang bisa melarang kita untuk mengasihi Tuhan. Tidak ada. Bahkan setan pun tidak bisa. Yang bisa melarang kita mencintai Tuhan, maksud saya, yang bisa melarang kita mencintai Tuhan justru diri kita sendiri. Orang yang tidak menghormati Tuhan sebagaimana mestinya, sejatinya dia hanya memberikan remah-remah dan tidak memberikan segenap hidupnya. Orang seperti ini sebenarnya memberikan porsi yang tidak patut bagi Tuhan. Padahal mengasihi Tuhan itu tidak membutuhkan uang, harta, pendidikan, atau apapun. Tapi hati kita dulu yang harus pecah. Tuhan sudah memberikan kita contoh bagaimana Dia mencintai, memperhatikan, dan membela kita. Sekarang kita harus sekarang kita harus balik mencintai, memperhatikan, membela Tuhan, serta mengerti tangisan dan bebannya bagi umat manusia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.